Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Artinya, dan tidak selayaknya semua orang mukmin pergi ke medan perang semuanya. Kenapa tidak ada dari tiap-tiap golongan sekelompok orang yang pergi dalam rangka memperdalam ilmu agama, supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada mereka, semoga mereka bisa menjaga diri. Surat At-Taubah ayat 122. Tafsir surat At-Taubah ayat 122. Dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tentang pentingnya menuntut ilmu. Tidak semua kaum muslimin harus berangkat ke medan perang. Maksud pernyataan tersebut yaitu harus ada pembagian tugas dalam tatanan umat Islam. Kaum muslimin dianjurkan sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Jika semua orang berangkat berperang, taraf kehidupan umat Islam tidak akan mengalami kemajuan. Pernyataan tersebut menjelaskan pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam. Kegiatan menuntut ilmu akan melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang berpengaruh bagi kemajuan dakwah Islam dan kemajuan peradaban manusia. Selain itu, upaya memperkuat pertahanan umat Islam hendaknya tidak hanya dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi juga melalui kekuatan intelektual. Dengan mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, umat akan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, menuntut ilmu sama atau setara dengan jihad fi sabilillah. Setiap muslim memiliki kewajiban mempelajari ilmu agama, mengamalkan dengan baik, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis berikut ini. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ballighu anni walau ayah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyampaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu yang disampaikan dan diajarkan kepada orang lain menjadi lebih bermanfaat. Selama ilmu itu masih diamalkan, pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu, setiap umat Islam dianjurkan untuk saling mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Tujuan lain dari saling mengajarkan ilmu yaitu meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan umat Islam. Apabila setiap muslim memahami ajaran agamanya, hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan Allah, jati diri umat Islam semakin kuat dan berkarakter. Umat Islam
akan mampu menjaga diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik dan sukses dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa fungsi ilmu yaitu mencerdaskan umat. Maka tidak dibenarkan apabila ada seorang umat Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi semata. Setiap muslim yang telah memiliki ilmu pengetahuan harus menjadi pelita dan pembimbing bagi sesamanya. Ia harus menyebarkan ilmunya dan membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan. Selain itu, umat Islam harus mengamalkan ilmunya agar menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya dalam ketaatan menjalankan peraturan dan perintah-perintah ajaran agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap umat Islam mempunyai 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.